ya. Ini kita cari dengan menggunakan kata kunci yang lain, yaitu wala yuqtalu muslim bi kafir. Ini ketemu. Ada hadisnya ini di Sunanul Kubra lil Baihaqi. Riwayat lengkapnya Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub Ahmad bin Syaiban Sufyan bin Uyainah dari Mutarif dari Asy-Sya'bi dari Abi Juhaifah. Qala qultu li Ali hal indakum min Nabi sallallahu alaihi wasallam sayun siwal Quran. Faqala la wallazi falaqal habbah, demi zat yang menumbuhkan biji-bijian, wa baru an-nasamah, dan yang menyembuhkan penyakit kusta. Tidak, saya tidak punya, demi Allah. Illa, kecuali ayyuti Allahu, Allah, apa-apa yang telah Allah berikan abdan kepada hambanya, fahman, kepahaman, fi kitabihi, atas Al-Quran atau kitabnya Allah, wa ma fi hadhihi shahifah, dan apa-apa yang ada di dalam lembaran ini. Qultu, saya berkata, wa ma fi hadhihi shahifah, apa di dalam shahifah ini? Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, al-aqlu diyat, bukan akal ya, al-aqlu diyat, wa fikakul asir, dan tebusan tawanan, wala yuqtalu muslim bi kafir, dan tidak dikisosnya seorang muslim sebab memerangi kafir harbi. Nah, coba kita lihat riwayatnya. Nah, ini riwayatnya, kita coba buka riwayatnya. Ya. Nah, ternyata riwayatnya hasan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, kemudian diriwayatkan dari Al-Hakim, Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Ya'qub, Muhammad bin Ya'qub meriwayatkan dari Ahmad bin Syaiban. Ahmad bin Syaiban kebetulan orangnya Hasanul hadis. Kemudian Sufyan bin Uyainah Sikoh meriwayatkan dari Mutarif bin Tarif Sikoh, dari Amir Asy-Sya'bi Sikoh, dari Wahab bin Wahab Sikoh, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti kita bisa melihat ini hadisnya ini riwayatnya sahih. Oke, kemudian hadis selanjutnya ini tadi sudah qayyidul ilma bil kitab. Coba kita lihat qayyidul ilma bil kitab. Apakah nanti hadisnya ada? Qayyidu. Nah, mari kita cari coba. Ya, ini ketemu hasilnya pencariannya. Tapi di sini tidak disebutkan. Ini di Mustadrak ala Shahihaini, atau di kitab Mustadraknya Imam Hakim, revisi terhadap kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sudah memenuhi kriteria hadis sahih menurut Bukhari Muslim, tetapi tidak dibukukan oleh Bukhari dan Muslim, maka dia bukukan sendiri dalam Mustadrak ala Shahihaini. Nah, coba kita buka. Ini Mustadraknya Imam Hakim. Hukum sanadnya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, dhaif ternyata ya. Qayyidul ilma. Ada yang dhaif di sini. Ini Imam Hakim mendapatkan dari Ahmad bin Ishaq dan Ahmad bin Sahal. Keduanya ya, Ahmad bin Ishaq mendapatkan dari Muhammad bin Syadzan, kemudian Ahmad bin Sahal mendapatkan dari Soleh bin Juzrah. Kemudian keduanya mendapatkan dari Sa'id bin Sulaiman. Sa'id bin Sulaiman mendapatkan dari Abdullah bin Mu'ammal atau Mu'ammil. Ya, dan kita lihat ternyata di Jarh wa Ta'dilnya ya malah pembohong, pendusta, dhaif. Dan Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan dhaif. Abu Ja'far Al-Aqili mengatakan tidak diikuti hadisnya. Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan komentarnya panjang. Intinya ya dhaif lah gitu. Nah, terus dari sini kita bisa melihat bahwa ini hadis ini ya hadis dhaif ya. Kita tidak tahu di riwayat lain, kalau di riwayat lain dhaif atau tidak. Nah, yang terakhir dari perkataan Abu Hurairah. Ini tapi bukan hadis ini. Ini athar atau perkataannya sahabat. Dia mengatakan bahwa
saya ini saya tidak ada orang di dunia itu yang hafal lebih banyak hadis daripada saya. Tetapi Abdullah bin Amr lah yang lebih banyak karena dia menulis hadis sementara saya tidak. Saya cuma ngapal-apalan tok. Mungkin hafalan saya banyak lupa. Jadi mestinya lebih banyak punyanya Abdullah bin Amr. Dugaan saya begini, Abdullah bin Amr itu memang dia punya banyak catatan hadisnya, tapi catatan punyanya Abdullah bin Amr sendiri itu tidak pernah ditemukan. Jadi yang ditulis di punyanya Ahmad bin Hambal itu tentang Abdullah bin Amr itu ya diriwayatkan ke murid-muridnya, yang diriwayatkan ke muridnya, yang dipegang sendiri dalam catatan itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Abu Hurairah malah tidak punya catatan. Abu Hurairah ya omong nih gitu aja. Gitu. Nah, oke. Dari hadis ini kita tadi sudah mengulasnya panjang lebar bahwa ya tentu ada dinamika di zamannya Rasulullah. Mengapa kok awalnya itu Rasulullah tidak memperbolehkan menulis hadis, kemudian begitu masa akhir-akhir itu Rasulullah mengizinkan menulis hadis. Faktanya Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Anas bin Malik itu juga menulis. Nah, itu sudah clear ya, sudah clear bahwa ada dinamika. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi mengapa kok hadis itu bertentangan satu sama lain. Satu bilang nulislah, satu bilang jangan ditulis. Itu sudah clear. Nah, sekarang kita berpindah ke ya elaborasi ya. Kita mengelaborasi dari tema hari ini, yaitu pentingnya menulis. Dari apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan sejarah di masa lalu itu pun sudah menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan atau semua pengetahuan wawasan itu untuk kita tulis. Karena tulisan itu akan menjadi bukti otentik ya. Kalau bahasanya sekarang itu namanya jejak digital ya. Akan menjadi bukti otentik. Tulisan catatan kita atau jejak digital itu akan menjadi bukti otentik bagi orang-orang di masa depan untuk membaca isi hati untuk membaca maksud ya, untuk membaca kepribadian kita, membaca wawasan kita, membaca kepribadian kita, itu dari tulisan-tulisan itu. Nah, maka hal-hal yang dirasa penting itu harus dicatat gitu. Makanya orang nyatet itu penting. Sejarah di masa lalu itu coba kalau tidak ada Ibnu Katsir, tidak ada Ibnu Jarir, tidak ada Ibnu Qutaibah, tidak ada Ibnu Hisham, tidak ada Ibnu Ishaq, tidak ada Ibnul Athir yang nuliskan sejarah begitu. Coba kalau orang-orang itu hanya dari mulut ke mulut, hanya jari ini begitu saja. Nah, maka kita nanti akan kepaten obor gitu loh. Kita akan kepaten obor, kita akan terputus dari konteks sejarah masa lalu. Nah, sehingga kita itu nanti akan buta ya. Kita akan buta terhadap masa lalu, apa yang sampai ke masa depan itu akan terpotong pemahamannya. Coba sampean bayangkan kalau Al-Quran, hanya Al-Quran saja yang sampai kepada kita. Kemudian sejarah Al-Quran itu bagaimana turunnya kita tidak tahu, tidak ada catatannya. Sejarah tidak ada catatannya, hadis tidak ada catatannya. Terus tiba-tiba Al-Quran itu kita pasti akan bingung, dan kalaupun kita bisa memahami, maka pemahaman kita itu akan sangat condong kepada sesuatu yang salah gitu. Maka kita ini kalau misalkan punya kesempatan untuk belajar, kita punya kesempatan untuk pikiran kita itu punya gagasan, tulis saja. Karena kita tidak tahu ya, semakin umur itu kita sekarang punya gagasan, punya pemikiran dan bagus itu, tidak segera kita tulis, besok sudah lupa sudah. Dan kalau sekiranya gagasan-gagasan itu penting, ya jangan tanggung-tanggung, jangan hanya ditulis di
status di story yang satu hari langsung hilang,